Saya mengawali dengan judul puasa dan ketangguhan diri ya. Jadi kalau kita lihat bahwa di dalam samudera kehidupan, kita tahu bahwa manusia itu senantiasa berlayar di antara gelombang-gelombang kenikmatan maupun ujian, ya, dan juga gelombang kekecewaan, keraguan ataupun keyakinan. Dalam pusaran inilah barangkali Allah memberikan rahmatnya, anugerahnya berupa bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah sebagai tali penuntun agar manusia tidak hanyut dalam keserakahan dunia dan juga tidak tenggelam dalam keputusasaan. Puasa adalah salah satu bentuk kesabaran tertinggi karena ia mencakup kesabaran dalam ketaatan, kesabaran dalam menahan maksiat, kesabaran dalam menghadapi ujian fisik maupun spiritual. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ada salah ya. Syahrul Ramadan, mestinya ini syahrul. Ya, ada kesalahan itu. Bukan. Itu ayatnya yang sorry. Enggak, benar dia di atas, tapi itu ayatnya kelihatannya berubah ya. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, tulisan Arabnya itu salah ya. Tapi ini kayaknya kebalik-balik ya. Jadi Syahrul Ramadan ya. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia serta penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga berkata bahwa as-saumu nisfu sobri was-sobri nisful iman. Puasa itu adalah separuh kesabaran dan kesabaran itu adalah separuhnya iman. Jadi dengan adanya puasa ini kita memang diuji. Kalau dalam keadaan kondisi biasa, barangkali kita akan merasa berat. Bagaimanapun dalam kondisi kita bekerja, kemudian kita juga harus puasa gitu ya. Dalam kondisi yang biasa terasa akan berat bagi orang yang tidak memiliki keimanan. Tetapi dengan mereka yang memiliki keimanan luar biasa, maka Allah menjanjikan bahwa orang yang berpuasa itu akan mendapatkan pahala yang tiada terbatas, tanpa bisa dihitung. Ya, jadi kalau kita bersedekah, barangkali kita akan mendapatkan pahala 700 kali gitu ya, ganjarannya. Tapi kalau puasa, Allah sendiri yang menentukan, ya, tanpa batas. Kalau dalam bahasa matematika tidak terhingga gitu kan. Ya, jadi di sini ya, sebagaimana juga di dalam hadis dikatakan man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan, maka dosa-dosa yang lalu akan diampuni, akan dihapus. Ya, jadi begitu besar pahala bulan puasa. Ya, pada saat bulan Ramadan kita berpuasa, maka Allah memberikan banyak sekali hikmah di dalamnya. Next. Sebenarnya ini sudah apa itu puasa? Barangkali Anda semua para peserta Zoom ini sudah paham. Ya, tapi sekilas aja mungkin kita ulang-ulang supaya akan lebih nempel lagi di dalam pikiran kita. Puasa itu disebut sebagai as-siyam atau as-saum, berarti adalah menahan. Menurut Syekh Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim dikatakan dalam kitab Fathul Qorib bahwa berpuasa adalah menahan dari segala hal yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa tentu adalah makan, minum, berhubungan ya, dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari, tentu dengan niat ya, dengan niat nawaitu saumahudin an adai fahri syahri Ramadana dan seterusnya. Next. Dengan demikian bahwa puasa itu akan menimbulkan sebuah ketangguhan. Karena tadi menahan dari lapar haus, menahan dari kemaksiatan, menahan dari segala hal yang dilarang oleh Allah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa tangguh itu adalah, atau ketangguhan berasal dari kata tangguh, yaitu kuat, tahan dalam menghadapi sesuatu, tidak mudah menyerah, tidak mudah goyah, istiqomah, memiliki daya juang yang tinggi. Ya, kalau kita lihat next, bahwa aspek ketangguhan dari beberapa ahli mengatakan ada satu regulasi emosi. Ya, regulasi emosi nanti akan lebih lanjut disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Jadi dengan ketangguhan ini adalah sebuah sifat atau keadaan yang menunjukkan kekuatan atau daya tahan, keuletan dalam menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan.
Ya, ketika seorang berpuasa maka ia akan kuat, tangguh dengan lapar dan dahaga sampai tenggelamnya matahari. Dia mampu menahan godaan mulutnya dari berbicara sia-sia. Karena ada kategorisasi dari puasa, ada puasanya orang awam, ada puasanya orang khusus, ada puasanya dari orang yang super khusus ya. Nah, mudah-mudahan kita masuk di dalam golongan kelompok yang mana ini ya. Kemudian dia tidak boleh berbohong, berdusta, menyebarkan fitnah, menahan seluruh panca inderanya dari perbuatan tercela, menyebarkan hoax, korupsi, melakukan kekerasan, menzolimi saudaranya dan sebagainya. Ya, jadi di dalam psikologi itu ada beberapa aspek ketahuan regulasi emosi, kemudian ada kontrol diri, bagaimana keyakinan seseorang bisa memiliki kendali atas hidupnya dan dapat mengatasi berbagai rintangan. Kemudian bagaimana individu tersebut memiliki kemampuan di dalam pemecahan masalah. Karena setiap orang pasti menghadapi masalah dalam setiap kehidupannya, mahasiswa dengan masalah tugasnya, dosen dengan tugas pekerjaannya, atau ibu rumah tangga dan sebagainya, pasti kita juga diberikan kemampuan karena Allah telah memberikan akal kepada kita. Maka bagaimana kita memiliki keterampilan di dalam mencari solusi terhadap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Yang untuk saat ini misalnya banjir gitu kan, kemudian masalah efisiensi anggaran ya kan, ekonomi dan sebagainya. Kemudian kita harus memiliki optimisme. Sikap optimisme ini sangat penting, yaitu sikap positif untuk menghadapi tantangan dan keyakinan. Jadi keyakinan di sini juga merupakan hal yang penting bahwa badai pasti berlalu, bahwa keadaan bisa lebih baik gitu kan. Mungkin saat ini banjir tapi esok akan tidak banjir misalnya begitu. Kemudian dukungan sosial. Orang yang tangguh itu memiliki adanya relasi yang kuat. Kuat dengan keluarganya, kuat dengan teman atau komunitas sebagai sumber-sumber kekuatan dirinya. Next. Oleh karena itu, maka puasa adalah berefek kepada aspek fisik, ketangguhan fisik. Yaitu puasa melatih tubuh kita. Kita tahu dari berbagai riset bahwa dengan puasa terjadi detoksifikasi, terjadi proses pengeluaran racun-racun dari tubuh kita. Ya, kemudian sebagai contoh kita biasanya kalau makan biasanya sehari 3 kali, maka ini kita keluarkan misalnya menetralisir gula darah yang punya diabetes ya misalnya. Ya, kemudian juga tubuh belajar mengoptimalkan energi, meningkatkan efisiensi metabolisme. Kemudian ketangguhan dari sisi mental dengan menahan lapar dan haus selama puasa juga melatih disiplin diri kita. Kapan kita harus berbuka, kapan kita harus sholat, kapan kita harus sahur, gitu ya. Jadi di sini juga kita belajar untuk tangguh secara mental, serta belajar untuk menghadapi ketidaknyamanan, yaitu rasa lapar tadi, rasa haus, dan tetap fokus di dalam menjalankan aktivitasnya. Puasa juga membantu meningkatkan ketahanan kita terhadap stres dan tekanan hidup, karena dengan puasa kita memasrahkan diri kita akan kehidupan kita dan kita berharap adanya maghfirah. Jadi ada 10 dalam bulan Ramadan itu ada 3 gelombang. 10 hari pertama itu adalah Allah memberikan rahmat kepada kita. 10 hari kemudian adalah kita mendapatkan ampunan, maghfirah dari Allah, dan 10 yang terakhir adalah kita mendapatkan terhindar dari api neraka. Kemudian yang ketiga adalah spiritual. Ketangguhan dalam spiritual berarti kita tahu bahwa puasa mengajarkan kesabaran, keikhlasan dalam menjalani kehidupan, dan juga puasa membangun rasa empati kita kepada pihak yang lain. Dan kita merasa lapar, tentu kita ikut merasakan empati. Oh, seperti ini rasanya kalau tidak punya makanan, seperti ini rasanya kalau orang hidupnya tidak bisa makan dalam sehari 3 kali dan seterusnya, sehingga menunjukkan rasa empati kepada sesama, hablum minanas. Kemudian juga kita juga memiliki ketahanan atau ketangguhan dari aspek emosional. Puasa mengajak kita untuk menahan emosi, tidak mudah marah. Ya, tadi kategorisasi puasa yang mana nih? Puasa orang awam, apakah puasa yang hanya lapar dan haus yang kita peroleh, atau puasa yang kita bisa kendalikan emosi kita, tidak ngomongin orang, tidak hibah, tidak khianat, dan seterusnya. Sehingga kita menjadi manusia yang lebih sabar dan memiliki jiwa yang lapang. Next. Ya. Di dalam surat Az-Zumar, kalau nggak salah ini Az-Zumar ayat 10, ya. Ini juga kayaknya salah ketik ya. Bukan salah ketik, ini diketikannya udah benar tapi kelihatannya menjadi salah. Jadi bahasanya full. Ya, qul ya'idul ladzina amanu taqu rabbakum lil ladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah
wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah hai Muhammad, nanti itu teksnya diabaikan aja ya, teks Arabnya itu kayaknya terbalik-balik ya. Katakanlah Jadi ke kanan bacanya ini. iya, makanya salah. Aduh ya ampun. Ya, tapi yang bacaan saya tadi benar ya. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Bumi Allah itu luas. Sesungguhnya, nah perhatikan, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan. Tadi di awal saya sudah singgung bahwa dengan berpuasa itu pahalanya tanpa batas. Nah, kalau kita sholat berjamaah itu kan pahalanya 27 kali poin, ya 27 kali. Kalau kita bersedekah 700. Kalau puasa ini tidak ada batas. Ya, luar biasa. Ini adalah anugerah yang diberikan Allah kepada kita semua. Next. Di dalam kajian-kajian puasa, Imam Al-Ghazali menekankan bahwa puasa itu sejatinya tidak hanya melibatkan aspek fisik, tetapi juga menyentuh dimensi lisan dan hati. Tadi sudah saya singgung, di situ ada 3 level utama. Nah, kita mau dalam taraf tentu taraf yang paling tinggi, insya Allah mudah-mudahan. Puasa orang awam hanya menahan lapar, haus, dan berhubungan saja. Puasa orang khusus adanya dia menahan lisannya, tidak bergunjing, tidak hibah, hoaks dan seterusnya. Puasa super khusus adalah puasa dengan mensucikan dirinya, jiwanya. Ya, jadi tidak sombong, tidak dendam, iri hati. Jadi sudah levelnya lebih tinggi. Ada perasaan saya mau sholat yang sekian rakaat tarawihnya biar saya diketahui oleh teman-teman. Nah, itu sudah tidak baik. Atau puasa saya ingin puasa saya ingin yang lebih baik, maka saya akan pamer dan sebagainya. Atau alhamdulillah sudah buka dengan menu ini. Nah, itu juga udah pamer, nggak boleh ya. Seharusnya udahlah, nggak usah pakai pasang status gitu ya. Nah, ini dengan adanya media sosial udah nggak ikhlas lagi gitu kan. Next. Kemudian di dalam psikologi saya mensimbolisasikan bahwa disebut dengan istilah psikologi dengan adversity question. Ini di riset oleh Paul Storch ya. Adversity question itu adalah ukuran kemampuan seseorang dalam menghadapi dan mengatasi tantangan, kesulitan serta tekanan hidup. Di sini dia membagi dalam tiga area kesulitan. Next, area yang pertama adalah orang-orang yang mudah menyerah, quitters. Jadi diibaratkan seorang pendaki yang mendaki gunung, tetapi dia mudah menyerah. Ada hujan sedikit, dia udah nggak mau lagi meningkat ke tanjakan berikutnya. Jadi di awal dia sudah mungkin hanya baru 1 kilo saja, ya. Di awal pendakian dia sudah kecapean, ya. Akhirnya dia turun lagi sebelum mencapai puncak. Ya, kemudian campers yang kedua adalah dia berhenti di tengah jalan, berhenti di lembah, agak lebih meningkat lagi, tapi dia nggak sampai puncak, jadi hanya sampai di suatu titik di lembah tertentu ketika tantangannya semakin berat, udah hujannya makin deras gitu ya, kemudian licin, kemudian tidak ada kompas gitu misalnya, dia semakin ragu dan akhirnya nggak maju lagi. Nah, kemudian climbers, pantang menyerah. Pendaki ini terus maju, bergerak, berjuang, ya meskipun rintangannya besar. Dalam konteks mahasiswa di kampus, tentu mahasiswa juga menghadapi permasalahan mengerjakan skripsi misalnya. Udah tinggal dikit lagi kan untuk udah gelar SPSI tadi. Itu tapi ada godaan, ada kerja, ada magang, dapat uang, tapi kemudian gimana dengan skripsi? Udahlah nyerah aja. Nah gitu ya. Udahlah nggak usah diterusin, ya. Nah, ini juga menjadi hal yang harus dihapuskan, dihilangkan. Harusnya kalau sudah punya tekad untuk selesai S1 tepat waktu, nah itu harus direncanakan jauh-jauh hari, ya. Kita maju terus, kemudian kalau ada tantangan itu biasa, dosen dihubungi, nggak ada respon, ini lagi ya hubungi ke kampus atau gimana caranya, ya. Kemudian tapi jangan tengah malam, tentu dengan bahasa yang baik dan sebagainya. Cari jurnal, baca jurnal dan sebagainya, kemudian bikin narasi, baca tulis gitu terus ya, sehingga akan bertambah itu dari bab 1 menjadi bab 2 jadi bab 3 sampai selesai. Dan ujian juga jangan ragu lagi, yakin bahwa itu adalah pekerjaan Anda yang berkualitas sehingga menjadi seorang climbers, pemenang insya Allah. Next, bagaimana puasa melatih
Nah, bagaimana puasa melatih adversity question? Jadi puasa tentu mengajarkan ketahanan menghadapi kesulitan. Ya, tadi menahan lapar haus, hawa nafsu, melatih seseorang untuk tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Kemudian meningkatkan kesabaran dan disiplin. Nah, ini penting juga. Jadi disiplin di dalam kuliah, disiplin mengerjakan tugas-tugas, tetapi kalau dalam puasa tentu kita berupaya untuk punya kontrol diri yang lebih baik. Meskipun ada makanan di meja yang halal, ada rendang, ada ayam pop, ada es teler, tapi belum waktunya buka, ya nggak boleh. Kendalikan dirinya untuk tidak berbuka, gitu kan? Karena pahala dari orang yang berpuasa itu tidak ada batas. Kemudian mengasah mentalitas pantang menyerah. Jadi kalau ada kesulitan, oh ini belum bayaran, bagaimana? Ya, untuk bisa menyelesaikan bayaran UKT ini, ya ada mahasiswa juga yang bekerja menjadi pengirim di salah satu e-commerce, ya, sehingga dapat uang, dapat gaji, atau mengajar private dan sebagainya. Dalam hal puasa, orang yang menjalani puasa dengan keikhlasan, konsisten, cenderung punya mental yang tangguh di dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Next. Allah menjadikan manusia sebagai khalifah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185, kita tahu ayat 30, wa iz qala rabbuka lil malaikatu inni ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia itu sudah diciptakan oleh Allah. Mungkin yang kemarin-kemarin juga sudah disinggung, tapi saya ingin menyinggung lagi bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai khalifah, pemimpin. Wa iz qala rabbuka, dan ingatlah ketika Allah berkata kepada malaikat bahwa aku akan menciptakan manusia sebagai seorang khalifah di muka bumi. Maka kemudian malaikat berkata, bukankah aku telah mensucikan namamu, aku selalu bertasbih kepadamu. Untuk apa engkau ciptakan manusia yang akan membuat kerusakan? Jadi malaikat meragukan kemampuan dari manusia ini sendiri, ya. Tetapi Allah berkata, itu aku lebih tahu daripada kamu. Jadi di dalam pengelolaan bumi dan seisinya tentu ada ujian dan tantangan yang dihadapi. Ini juga ada ayat-ayat yang sinkron dengan bahwa manusia itu tidak dibiarkan begitu saja. Manusia itu diciptakan pasti ada ujiannya. Next. Beberapa ayat misalnya saya kutip bahwa ujian adalah cobaan yang diberikan oleh Allah sebagai sarana untuk mengukur keimanan, ketakwaan dan kesabaran seseorang. Ya, dalam banyak ayat Al-Qur'an Allah menyatakan bahwa Dia akan menguji hambanya dengan berbagai bentuk kesulitan yang tujuannya untuk mendidik dan menguatkan iman. Misalnya surat Al-Mulk, ya, tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, next, coba ada berapa ayat di situ? Next. Nah, ini juga berantakan ya. Waduh, ini berantakan semua. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin allazina idza asabathum musibah qalu, ini sering kita ucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ya, artinya adalah, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, ya, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Jadi kalau musim paceklik, musim beras mahal, ya, itu sudah dijelaskan juga di dalam ayat ini. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami kembali kepadanya. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dari rahmat Tuhan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk, ya. Kemudian juga dalam surat yang tadi ini terjemahannya, pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, ini tadi sudah. Kemudian next surat Al-Ankabut, ada lagi nggak? Tapi saya singkat, ini tadi sudah. Izin, mohon maaf, waktunya sedikit lagi. Oke, next, dilewat aja beberapa ayat. Nah ini, Al-Ankabut, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga tanpa diuji sebagaimana orang-orang sebelum kamu? Next, Al-Mulk juga banyak, ini hanya sebagian saja. Next lagi, karena waktunya mau habis. Ya, ini adalah doa yang sering kita panjatkan kepada Allah. Ini nyambung dari, ini adalah surat Al-Baqarah ayat 186. Surat sebelumnya adalah amanah rasulu bima unzila dan seterusnya. Bahwa Allah memberikan kepada kita Al-Quran, dan Al-Quran itu harus kita imani, malaikat, rasul dan seterusnya. Nah, kemudian kita berdoa kepada Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat, rabbana dan seterusnya. Saya nggak baca semua karena udah mau habis. Jadi kita meminta kepada Allah, ya Allah, janganlah engkau beri kami ujian yang
melampaui dari apa yang kami sanggupi. Kira-kira seperti itu ya. Janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Jadi ini biasanya sering kita baca doa, maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami, engkau pelindung kami, maka tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir. Next, ya, kalau tantangan ini lebih kepada eksternal ya, tantangan seperti inovasi dalam bidang politik, media sosial, digital dan sebagainya ya. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang terus belajar, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa diberi kesabaran untuk mendapatkan surga yang kita harapkan dan kita nantikan. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.